Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini bertemu lagi dengan saya di pertemuan ke-6 di sistem informasi manajemen, di mana kita masih diberi kesehatan alhamdulillah dan masih belajar di rumah terkait dengan adanya wabah virus corona. Maka semua mahasiswa belajar di rumah berikut dengan pembelajaran semua pihak kampus harus online. Nah, di pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi. Nah, ini mungkin di pertemuan selanjutnya nanti sekitar satu pertemuan lagi kita akan menghadapi UAS. Nah, saya harap teman-teman lebih serius untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang telah saya upload di Google Classroom. Oke, kita mulai di sistem informasi, organisasi, dan strategi. Yang pertama, sistem informasi dan organisasi. Nah, ini konten-konten yang akan kita belajar, ada 4 poin. Yang pertama, organisasi dan sistem informasi. Nah, ini membahas tentang pengertian dan ciri-ciri organisasi. Yang kedua, bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan, membahas tentang dampak organisasi dan internet. Yang ketiga, menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Ini membahas lingkungan bisnis dan strategi bisnis. Kemudian yang terakhir, model rantai nilai bisnis. Ini membahas tentang aktivitas dan jaring nilai bisnis. Oke, langsung yang pertama, organisasi dan sistem informasi. Apa sih organisasi itu? Kita pernah mendengar di mana di perusahaan kita atau di tempat kampus kita, tempat belajar di sekolah maupun di rumah sakit, sudah tidak asing lagi dengan kata organisasi. Nah, apa sih organisasi tersebut? Nah, ini pengertian organisasi adalah struktur formal yang stabil dan formal yang mengambil sumber daya lingkungan dan memproses untuk menciptakan output. Nah, di sini organisasi ini terdiri dari sumber daya lingkungan untuk memproses, menciptakan hasil. Apa sih hasilnya? Ya, untuk menciptakan tujuan utama. Nah, ini ciri-ciri dari organisasi. Yang pertama ada rutinitas dan proses. Yang kedua ada politik organisasi. Yang ketiga ada budaya organisasi. Yang keempat ada lingkungan. Yang kelima ada struktur organisasi. Yang keenam ada ciri lain. Yang kedua, bagaimana sistem informasi mempengaruhi organisasi dan perusahaan. Nah, bagaimana sih sistem informasi ini mempengaruhi di berbagai organisasi dalam sebuah perusahaan? Nah, ini yang pertama adanya dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini mengenai adanya ukuran perusahaan biasanya berkembang untuk mengurangi biaya transaksi. Nah, teknologi informasi juga secara potensial mengurangi biaya pada ukuran tertentu. Misalnya teknologi informasi ini mengurangi penghematan kertas, misalnya penghematan pena, alat tulis, maupun sistem daripada data-data si karyawan maupun sumber daya yang ada di sebuah perusahaan. Nah, atau bahkan pertumbuhan pendapatan yang disertai ukuran yang menyusut. Nah, misalnya pendapatan seperti sekarang ini dengan ada wabah virus corona, pertumbuhan pendapatan yang menyusut, ini juga termasuk daripada pengaruh sistem informasi dari dampak ekonomi. Kemudian dari dampak organisasi dan perilaku perusahaan. Nah, TI meratakan organisasi, yang artinya perataan hierarki dengan memperluas distribusi informasi untuk memberikan kekuatan kepada karyawan tingkat rendah dan meningkatkan efisiensi manajemen. Nah, yang kedua, organisasi pasca industri yaitu wewenang semakin tergantung kepada pengetahuan dan kompetensi dan tidak hanya pada posisi formal. Untuk poin yang ketiga, memahami penolakan organisasi terhadap perubahan. Yang keempat, terdapat beberapa cara untuk memvisualisasikan penolakan organisasi yang saling berhubungan untuk membawa perubahan dengan mengubah teknologi, tugas, struktur, dan orang-orang secara bersamaan. Nah, ini poin yang keempat perlu kita bahas, di mana organisasi ini bisa menolak
berhubungan untuk mau perubahan, mengubah teknologi, misalnya ada tugas struktur organisasi dirubah. Nah, ini perlu adanya dimitingkan dengan orang-orang di perusahaan, misalnya dalam manajemen perusahaan. Selanjutnya, internet dan organisasi. Nah, ini dampak pengaruh daripada internet dalam sebuah organisasi. Internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan dan distribusi informasi, pengetahuan untuk organisasi, dan juga untuk mengurangi biaya transaksi dan keagenan yang dihadapi kebanyakan organisasi. Nah, misalnya mengurangi biaya transaksi, misalnya kita hendak mengirim email yang dulunya kita di organisasi tersebut menggunakan via pos, sekarang sudah ada email, electronic mail, bahkan sekarang sudah super cepat di jaringan 4G maupun di jaringan yang fiber optik. Ini aplikasi rancangan pengawas sistem informasi. Nah, berikut ini ada 6 faktor organisasi utama yang harus dipertimbangkan saat merencanakan sistem baru. Nah, yang pertama ini lingkungan di mana organisasi itu berfungsi. Nah, jadi semua organisasi harus mempunyai fungsi. Kemudian adanya struktur organisasi yang jelas. Adanya hierarki, spesialisasi, rutinitas, maupun dari segi proses bisnis itu harus mempunyai struktur organisasi. Misalnya di perusahaan itu adanya HR, ada via GA, kemudian adanya produksi, kemudian adanya manajer misalnya. Nah, itu juga termasuk adanya struktur organisasi. Yang ketiga, budaya dan politik organisasi ini sangat mempengaruhi dari adat dan istiadat dalam sebuah negara kita. Jenis organisasi dan gaya kepemimpinan. Nah, ini jenis organisasi dan gaya kepemimpinan ini biasanya mempengaruhi daripada sifat manusia. Nah, yang kelima, kelompok kepentingan utama yang dipengaruhi oleh sistem dan sikap dari karyawan yang akan menggunakan sistem. Nah, ini lebih ke si user. Misalnya karyawan yang menggunakan sistem atau menggunakan komputer, misalnya di perusahaan ini biasanya melakukan pengelompokan siapa sih yang posisinya di sini, yang lebih pantas di sini, misalnya lebih pantas di produksi, lebih pantas di HR atau di HR, lebih pantas di finance, kantor misalnya di finance, keuangan. Nah, kemudian di jenis tugas yang terakhir adanya keputusan dan proses bisnis nih yang akan kita bahas, proses bisnis di poin keempat. Kemudian menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, tentunya semua perusahaan pasti menggunakan sistem informasi, bahkan menggunakan sistem informasi yang terbaru sekalipun. Nah, apa gunanya? Untuk mencapai keunggulan kompetitif, artinya mencapai profit, keuntungan si perusahaan itu semakin naik. Nah, menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, ini perlu digarisbawahi untuk teman-teman, adanya model Porter mengenai bisnis lingkungan dalam perusahaan membentuk nasib perusahaan. Biasanya ada pesaing tradisional, biasanya ada pesaing maupun pesaing luar maupun pesaing dalam satu produk maupun pesaing di beda produk. Itu bisa jadi kapan saja datangnya, karena kita tidak tahu. Pesaing datang muncul terkadang tiba-tiba. Nah, kemudian poin yang kedua adanya pemain baru di pasar. Nah, ini adanya kompetitor baru yang akan menjadi kompetisi di produk pemasaran kita. Nah, ini juga terkait dengan pesaing yang tadi, pesaing baru. Nah, produk dan jasa pengganti. Nah, teman-teman bila mana mempunyai produk satu itu untuk difokuskan, lebih baik teman-teman mencari produk pengganti. Misalnya teman-teman jualan, yang pertama jualan misalnya kosmetik dari segi Wardah, misalnya jualan online. Misalnya teman-teman ada hobi yang lain, hobinya misalnya jualan yang lainnya, jualan fashion kah, atau jualan di online shop misalnya dari segi food, dari segi makanan, dari segi minuman kah. Nah, itu juga tidak menjadi masalah daripada untuk satu produk tapi tidak mencapai
keunggulan yang kompetitif. Nah, kemudian adanya pelanggan dan terakhir adanya pemasok. Nah, pemasok ini termasuk daripada distribusi. Nah, seperti kita reseller, menjadi reseller di berbagai online shop, biasanya kita ini membutuhkan pemasok. Selanjutnya, strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif. Nah, ini kepemimpinan harga yang rendah, untuk membuat produk dan jasa pada harga yang lebih rendah dari pesaing dengan peningkatan kualitas dan pelayanan. Kemudian ada diferensiasi produk, ini yang pernah kita bahas di pertemuan kemarin, yakni menggunakan sistem informasi untuk membedakan produk dan jasa yang baru. Kemudian kita harus berfokus pada peluang pasar untuk memungkinkan strategi fokus pada peluang pasar atau spesialisasi. Kemudian kita juga harus menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok. Nah, kita harus akrab dengan pelanggan kita dan kemudian kita harus akrab dengan pemasok. Dari segi komunikasi kah, dari segi pelayanannya kah, servis. Nah, itu juga bisa jadi daya kompetitif daripada si pembeli dan pemasok. Oke, selanjutnya model rantai nilai bisnis. Nah, ini biasanya model rantai ini kita mempunyai akal-akal pikiran yang untuk disatukan dalam suatu tujuan di dalam bisnis. Apa sih pengertian model rantai nilai bisnis? Nah, ini pengertiannya. Model rantai nilai bisnis yaitu menekankan aktivitas khusus pada bisnis di mana strategi kompetitif dapat diterapkan dengan baik, di mana sistem informasi paling mungkin memiliki dampak yang strategis. Nah, ini aktivitas rantai nilai bisnis, ada dua aktivitas. Yang pertama aktivitas utama, yang kedua ini ada aktivitas pendukung. Nah, yang utama ini terkait langsung dengan produksi dan distribusi produk dan jasa, menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, ini biasanya kita aktivitas yang utama yang kita lakukan. Biasanya produksi, kita melakukan distribusi, kemudian kita menjual ke pelanggan. Nah, apa sih yang pendukungnya itu? Nah, dalam segi bisnis kita juga harus ada punya pendukung. Misalnya membuat pengiriman aktivitas utama dapat terdiri dari infrastruktur organisasi, adanya SDM, teknologi, dan pembelian. Misalnya kita hendak mengirim barang kita ke distributor, kita juga butuh ekspedisi. Nah, kita juga butuh sumber daya seperti supirnya kah untuk mengirim suatu produk itu ke pembeli. Nah, kemudian kita juga butuh teknologinya apa? Nah, misalnya kita teknologinya membutuhkan mobil untuk mengirim barang tersebut, produk kepada si pembeli. Nah, sehingga produk tersebut sampai ke pembeli dengan menggunakan alat apa saja. Ekspedisi tadi, di dalam ekspedisi tersebut juga ada supir, teknologinya apa, mobil. Nah, sehingga sampai kepada distributor dan sampai kepada tangan pelanggan atau pembeli. Nah, ini jaring nilai. Pengertian jaring nilai adalah sekumpulan perusahaan independen menggunakan teknologi informasi untuk mengkoordinasi rantai nilai mereka untuk memproduksi produk atau jasa untuk pasar secara kolektif. Nah, jadi dia ini pengertiannya lebih detail lagi. Semua perusahaan yang menggunakan teknologi informasi, di mana mereka memproduksi produk maupun jasa apa aja saja, jasa keuangan kah, jasa asuransi kah, jasa pinjaman kah misalnya. Nah, biasanya dia untuk melakukan pasar secara kolektif atau kerjasama. Selanjutnya, sinergi, kompetensi inti dan strategi berdasarkan jaringan. Ini hanya pengertian saja. Ini ada pengertian sinergi, pengertian kompetensi inti, dan pengertian strategi berdasarkan jaringan. Nah, ini bisa teman-teman pahami dari segi pengertian ini. Nah, mungkin sampai sini saja pertemuan kali ini. Bila mana teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kita nanti komen-komen di Google Classroom. Nanti akan saya upload semua materi pertemuan 6 berikut dengan video ini. Terima kasih teman-teman untuk
pertemuan kali ini. Semoga teman-teman masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga virus COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita masuk untuk tatap muka di kampus, karena lebih efektif tatap muka karena dari segi diskusi pun itu lebih nyaman daripada jarak jauh seperti ini. Biasanya terkendala oleh jaringan kah, terkendala oleh waktu, misalnya teman-teman yang sibuk dengan tugas-tugas online lainnya. Nah, mungkin pertemuan ini sampai sini saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.